Nama aku Alfas, saat ini aku 31 tahun, terus sekarang aku tinggal di Denpasar, Bali. Aku tuh awal terdiagnosis di 2012. Sebenarnya harusnya di 2011 ya, karena donor darahnya itu aku sempat lakuin di 2011. So, it was like 13 years ago, almost 13 years ago. Nggak sempat ngerasain ada gejala, karena waktu itu aku baru mulai kuliah di Jogja, di UGM. Jadi darah yang aku donorkan di screening sama PMI Kota Jogja, turns out there was something with my blood. Akhirnya mereka SMS aku, minta aku datang ke PMI Kota Jogja. Akhirnya dirujuk ke Puskesmas Gedong Tengen di Jogja. Nah, disitulah awal diagnosisnya, that I'm HIV positive. It was like the end of the day. Yeah, it was like a death sentence for me. I was so afraid. Ya udah sih, fix nggak bakal bisa lanjut apapun gitu. Jangankan buat ngejar mimpi berkeluarga, even buat ngelanjutin hidup kayaknya nggak mungkin. Jangankan sampai tahun depan, sampai bulan depan, aku ngerasa nggak bakal bisa hidup sampai bulan depan gitu. Since I was so uneducated back then, aku nggak paham sama sekali HIV itu gimana, AIDS itu gimana. Ternyata masih bisa tetap lanjut hidup kayak gitu ya. Maksudnya dengan pemahaman aku sekarang memang sangat beresiko tinggi gitu. I did unprotected sex, terus jarum suntik juga gitu. Jadi ya memang beresiko tinggi. I won't deny kalau aku nggak hidupku baik-baik aja kok dulu, atau cuma sekali doang. No. Ada sejumlah 570.000 orang dengan HIV. Sedangkan infeksi barunya sekitar 28.000 setiap tahunnya. Jadi memang obat untuk HIV belum ditemukan ya, tapi ada obat yang jangka panjang untuk mengurangi jumlah virus. Namanya antiretroviral. Itu bisa lah kita bertahan hidup bisa lebih dari 15 tahun ya. Jadi untuk teman-teman yang dites lalu dia terdapatkan dia positif HIV, lalu pemerintah memberikan obat dan obat gratis. Aku sempet salah memilih untuk jatuh terpuruk lebih dalam sih di 2 tahun pertama ya gitu. Ya kuliah udah mulai keteteran gitu. Terus aku udah nggak layak lagi bersosialisasi sama teman-teman aku di Jogja, di kampus dan sebagainya gitu. Intinya udah nggak layak aja buat jadi selayaknya mahasiswa gitu. Tapi ya pada akhirnya ada titik balik untuk aku memutuskan buat bangkit. Ya mau terus-terusan kapan sampai kayak gini, bunuh diri nggak berani gitu kan, lanjutin hidup nggak ada motivasi. Even though I'm HIV positive, but I have to keep my healthy. I have to be healthy both mentally and physically. Aku open status HIV-ku di salah satu TV nasional pada waktu itu. Jadi setelah aku masih studi S2 aku di Belanda, aku kuliah di Groningen, di University of Groningen. Aku ambil hukum di Global Criminal Law. Terus waktu itu juga baru lulus. Terus aku juga salah satu dari teman-teman ODHIV yang coming out juga, terus bisa practicing healthy lifestyle, masih punya badan yang tetap sehat walaupun pada waktu itu tuh udah 7 tahun hidup dengan HIV gitu kan. I started my platform untuk mengedukasi teman-teman yang lain biar bisa terhindar kalau yang masih negatif, kalau yang udah positif, untuk empower mereka, untuk encourage mereka kalau ini loh ya gue sama kayak lo gitu, gue juga HIV positif, tapi ya gue mau ngasih tahu ke lo kalau lo masih bisa tetap berdaya, kalau lo masih bisa masih bisa equal sama teman-teman yang negatif yang lainnya gitu. Turns out akhirnya dapat undangan dari salah satu TV nasional. Oh, maybe this is the time gitu, ini waktunya aku ngasih tahu orang-orang semuanya, dan khususnya wabil khusus ngasih tahu keluarga aku gitu deh. Respon mereka satu kata, langsung nangis udah. Dan aku bersyukurnya, alhamdulillah, keluarga aku sangat suportif. Dari hari pertama mereka tahu nonton itu di tanggal 30 November 2019 acara itu tayang gitu kan. Dari malam pertama mereka tahu sampai detik ini pun mereka suportif, bahkan ayahku jadi lebih protektif lagi ya, jadi lebih sering nelpon lagi gitu. Kenapa sampai butuh waktu 7 tahun buat aku baru berani cerita ke orang tua? Karena aku nggak pengen bikin mereka kecewa gitu. Aku takut bikin mereka kecewa. Ya,
Sedangkan ketika bicara orang tua udah bukan mereka lagi, tapi beliau gitu. Tinggal ayah aku doang. Almarhumah ibu aku baru meninggal beberapa bulan sebelum aku terdiagnosis gitu. Orang yang bisa membuat suasana itu hidup gitu. Jadi kalau entah itu kita lagi di gunung, entah itu kita lagi ngopi di kafe, itu dia yang bagian ceria itu. Makanya mungkin karena dia tipe orangnya seperti itu juga, kita pun juga temennya juga nggak ngerti juga kalau dia sedang ada mengidap virus itu gitu. Berarti teman kita ini si Alfas umurnya sudah nggak panjang lagi gitu loh. Nah, setelah kita buka topik itu, ternyata justru si Alfasnya ini ngedukasi kita bahwa HIV ini itu ternyata tidak semengerikan yang didoktrinkan oleh sekolah selama ini. Kan itu tidak seperti death sentence, kamu HIV, besok kamu mati, kan enggak ya. Selama ini kita lihat banyak teman-teman yang memang dia mendapatkan pengobatan secara cepat, setelah diketahui dia positif, dia langsung diobati, dia bisa bertahan hidup lama ya. Ada yang sampai 20 tahun lebih. Ada kalau kita kena cancer, ada yang setahun aja nggak sampai, atau 5 tahun lah paling lama kalau cancer. Kalau HIV bisa lama, asal jangan lupa mendapatkan pengobatannya lebih awal. Secepat mungkin dia minum obat itu, dia bisa mencegah. Jadi sebetulnya treatment as prevention, jadi pengobatan sebagai pencegahan. Dia bisa mencegah kepada partnernya atau pasangannya, juga kepada keluarganya ya. Kalau partnernya nggak bisa ketular, kan nanti anaknya juga mungkin tidak bisa tertular gitu kan. Ada namanya positive prevention ya. Jadi kalau dia udah positif HIV, sebaiknya dia kan juga jangan ikut menyebarkan ya. Terus dia tetap berolahraga dan tetap punya mindset positif ya. Jadi misalnya tetap bekerja seperti biasa, tetap produktif. Target dalam hidup aku sebenarnya bisa maintaining healthy lifestyle both physically ataupun mentally gitu. Itu udah ultimum sebenarnya ketika aku bisa menjalani hidup sehat secara fisik maupun mental. Aku udah bakal ngerasa ada di titik tertinggi kehidupan aku sebenarnya gitu. Mental kan juga bicara religius dan sebagainya juga gitu. Terus ya aku menganggap semua yang aku lakukan selama beberapa tahun ke belakang gitu, ya ternyata cukup diapresiasi sama teman-teman, baik teman-teman yang ada di isu ini, teman-teman di komunitas, teman-teman HIV positif ataupun masyarakat yang awam gitu. Ya alhamdulillahnya akhir tahun kemarin sempat dapat rekognisi dari UNAIDS Indonesia gitu sebagai PLHIV Champion, People Living with HIV Champion 2023. Berarti sampai sekarang aku berarti stempelnya orang HIV paling HIV gitu. Ada orang-orang yang hidup dengan HIV yang akhirnya diketahui statusnya, jadinya dijauhi dari lingkungannya dan sebagainya. Nah, yang jelas kalau untuk orang-orang yang hidup dengan HIV, temukan lingkungan yang mendukung kamu untuk bisa tetap sehat secara fisik maupun secara sosial dan mental juga. Dan kalau misalkan butuh layanan atau butuh bantuan, sekarang banyak sekali organisasi maupun organisasi komunitas yang memiliki layanan-layanan, nggak cuma layanan kesehatan ataupun konsultasi, tapi juga konsultasi psikolog juga ada, kemudian layanan bantuan hukum juga ada. Menjelaskan apa nanti? Terus nama siapa? HIV itu platform yang aku bangun sama teman-teman, ya tadi ya sebagai jadi ruang aman bagi teman-teman yang punya isu dengan kesehatan seksual mereka ataupun kesehatan mental mereka. Itu as a community we establish 2020-an awal ya, 2019-an akhir. First launchingnya kayaknya di TV juga sih aku ngasih taunya. Kami punya ini nih gitu, punya platform namanya HIV gitu. Jadi ngomong di TV.
bersama HIV lagi ngembangin apa namanya tadi Trokabiangnya ya, udah baru setup websitenya, baru cari-cari penjahit teman-teman HIV positif di sini yang mau diajakin untuk bisa bikin bajunya gitu. Lagi komunikasi juga dengan baik itu potensial kolaborator ataupun mungkin syukur-syukur investor atau donor kayak gitu. Like, when I lived here before, I had 2 little kids, so I was a full-time mum. But now they are grown up. He's great. He has his own life. He doesn't want to hang out with me. So I really want to get involved with something. I have time, I have creativity, I have some money, and I'd like Jadi to nanti really bakal embroidered, get ini involved bakal with disulam sama teman-teman HIV positif gitu. Ya tapi aku juga ngajarin ke banyak orang juga ya, baik yang positif ataupun yang negatif gitu. Teman-teman yang hidup dengan HIV itu secara fisik sebenarnya dia sama seperti orang pada umumnya. Namun ketika status HIV tersebut diketahui oleh masyarakat, keluarga ataupun rekan kerja, itu yang akan menjadikan si orang yang hidup dengan HIV itu lemah gitu. Jadi teman-teman lemah secara sosial ya, dalam artian. Jadi teman-teman yang hidup dengan HIV itu juga butuh support secara sosial, dalam artian secara kebijakan ketika dia bekerja, ada diskriminasi yang terjadi kepada orang-orang yang hidup dengan HIV yang statusnya diketahui oleh tempat kerjanya. Rencana berkeluarga ada banget, cuman kesiapannya masih maju mundur mulu gitu. Aku pengen banget punya anak kayak gitu karena I'm a kids person gitu. Aku suka sama anak-anak gitu, suka ngerawat ponakan-ponakan aku juga gitu. Jadi pengen banget punya anak, pengen banget berkeluarga. Ya doakan aja, semoga kan katanya kan kalau 40 orang yang mengaminkan gitu, minimal 40 orang yang mengaminkan ya bakal dikabul sama Allah gitu ya. Mohon doanya aja buat kamu yang lagi nonton sekarang gitu. Semoga nanti kalau ada bikin video kayak gini lagi aku udah bareng sama anak aku gitu. Kalau sekarang tuh di puskesmas itu ada tes catin ya, calon pengantin itu untuk yang mau menikah dia bisa tes HIV dulu gitu. Itu kalau program dari pemerintahnya ya. Tapi kalau secara medisnya itu orang yang hidup dengan HIV masih bisa memiliki keturunan yang HIV negatif atau tidak terinfeksi HIV dengan cara si orang yang hidup dengan HIV itu dia harus sudah undetectable. Jadi ketika dia berhubungan dengan istri atau suaminya, dia tidak akan menularkan ke istri atau suaminya sehingga janin atau bayinya itu dia bisa terhindar dari virus HIV. Ya aku bisa menularkan energi seperti ini ya dari mana kalau bukan dari keluarga aku itu yang aku dapatkan. Value-value yang aku punya sekarang ya itu semua aku wariskan dari value yang keluarga aku punya gitu, bukan dari siapa, bukan dari buku atau dari mana gitu. Jadi makasih sudah membekali aku dengan banyak hal gitu. Bahkan aku masih ingat kata-kata ayah aku ketika aku masih SMP atau SMA kayak gitu. Pakai bahasa Jawa tapi ya nggak banyak yang bisa ayah wariskan buat kamu, tapi semoga pendidikan yang kamu miliki bisa jadi warisan termahal yang bisa kamu punya gitu. Menjadi kuat itu bagus, menjadi positif itu bagus, tapi namanya kita manusia, terkadang pun juga sesuatu yang kuat itu juga pasti akan ada titik lemahnya juga. Jadi nggak masalah untuk menjadi tidak kuat di satu momen tertentu. Dan untuk selama ini itu udah kuat banget sih Alfas. Sebenarnya kedepannya biar Alfas tetap menjadi dirinya sendiri, terus tetap memiliki prinsip berbagi kebaikan, berbagi hal-hal yang positif. Ya, saya inginnya teman-teman HIV ini tetap mendapatkan pengobatan secara maksimal, secara gratis dengan yang terbaik obatnya ya, yang efek sampingnya terendah. Apalagi sekarang pemerintah sudah komitmen untuk memenuhi kebutuhan obat itu dengan gratis. Jadi apalagi ya, yang jelas harus tetap comply atau patuh
minum obatnya jangan on off supaya tidak menularkan kepada keluarga dan kepada partners gitu ya. Jadi dan tetap hidup produktif, bermanfaat untuk banyak orang, karena kan kita diberi kesempatan hidup lebih panjang, harus lebih manfaat untuk banyak orang. Jangan pernah takut untuk bermimpi buat teman-teman yang positif. Ini aku mengutip dari Andrea Hirata di tetralogi novelnya, nggak tahu di novel yang mana ya, dari 4 itu Laskar Pelangi. Jangan takut bermimpi karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu gitu. Jadi buat teman-teman yang positif, aku harap teman-teman semua nggak takut buat bermimpi, buat jadi apapun mimpi yang teman-teman punya sebelum terdiagnosis, jangan dikubur gitu, dilanjutkan aja mimpinya. Dan aku harap juga aku bisa teman-teman jadikan sebagai bare minimum gitu. Ini loh, lihat loh, Alfas itu dia bisa 13 tahun, berarti aku bisa 23 tahun, bisa 33 tahun hidup dengan HIV, mungkin lebih lama. Oh, Alfas bisa sesehat ini gitu, berarti kamu harus lebih sehat dari aku. Oh, Alfas bisa sampai S2, berarti kamu mungkin, aku berharap bisa sampai S3 atau bahkan punya double degree dan sebagainya gitu. Oh, Alfas secara pekerjaan bisa seperti ini, berarti aku harap kamu bisa lebih. Jadi aku harap teman-teman bisa melihat aku sebagai bare minimum, standar minimum dari kehidupan yang bakal teman-teman jalani bersama virus ini. Buat teman-teman yang negatif semuanya, ayo kita sama-sama hashtag jadi ruang aman gitu kan. Ini hashtag aku dan hashtagnya HIV juga, dan ya memang core value yang kami pegang ya, jadi ruang aman gitu. Ayo semua kita ciptakan ruang aman, nggak usah jauh-jauh secara nasional, secara global kayak gitu. Cukup dari lingkungan terdekat teman-teman semuanya. Jadi ruang aman untuk isu apa aja, nggak cuma untuk isu HIV, untuk kesehatan mental, jadi ruang aman untuk kesehatan seksual, kekerasan seksual, untuk finansial ataupun apapun lah. Ayo kita sama-sama jadi ruang aman ya, biar kita bisa tumbuh bersama, bisa berkembang bersama, dan bisa menjadi manusia selayaknya manusia bersama-sama.